Hai Sobat Berkawan, kembali lagi bersama saya Adi dalam acara Teh Talk Berka Podcast. Nah, untuk episode hari ini kita kedatangan banyak teman spesial. Nah, seperti Sobat Berkawan bisa lihat nih, untuk episode hari ini aku kedatangan 3 nih, agak lebih banyak dari biasanya. Nah, mungkin aku kenalin dulu aja. Nah, ini ada Bro Steven dan juga ada Bro Denny dari Aruba Indonesia. Halo Sobat Berkawan. Dari Berka juga kita ada Bro Bob. Halo Sobat Berkawan. Nah, ini dari Aruba cuman 2 orang aja kan ya? Nggak nambah lagi kan ya? Kayaknya ada satu lagi deh. Ada satu lagi ya? Iya, mau jadi narasumber juga nih? Nggak tahu ya, cuman belum datang sampai Belum sekarang. datang ya nih. Nah, itu kayaknya ada yang ngetok-ngetok pintu tuh. Mungkin boleh dibukain bentar nggak? Nah, coba. Tolong masuk dulu, Bu. Masuk dulu. Waduh, kok udah rame juga nih. Oh, bukan narasumber ya? Udah lulusan. Lah, bukannya katanya tadi mau meeting ya ceritanya? Iya. Waduh. Lu di sini kok- juga. Kok ini banyak banget nih kamera? Iya, soalnya kebetulan sih ini acaranya podcast sih, Oh Mbak. gitu. Saya duduk di sini. Nggak, jangan pergi. Kebetulan banget nih, untuk episode hari ini. Karena aku, dikeroyok nih sama 3 temen nih. Aku butuh bantuan banget, makanya stay di sini dulu. Oke, Nah, ini aku ditemenin sama bro, sama Sis. Ya. Sis Krisan dari Aruba Indonesia. Akhirnya nggak sendirian. Emang episode hari ini agak lebih ramai dari biasanya ya. Tapi nggak apa-apa, kita juga bahas topik yang lebih santai ya, Sis Krisan ya. Hari ini kan mau ngopi-ngopi doang habis meeting ya kan. Paling kita cuma ngobrol santai aja. Ya kan kemarin aku kebetulan habis dari ini ya balik kampung gitu. Balik kampung. Kampungnya di mana, Sis? Kampungnya di Jawa Tengah. Kenapa nggak mau sebut nama kotanya? Kayak konfidensial nih. Takut ada yang nyari ya. Mungkin Sis Kristen takut ada yang nyari. Aduh. Mungkin Sobat Berkawan, kalau udah tahu mungkin jangan ngefans diam-diam ya. Nanti hubungi tetap lewat Aruba Indonesia. Ini ngomong-ngomong kan pulang kampung ya. Iya. Berarti weekend kemarin ya itu aktivitinya lebih relax pasti dong. Aduh, hektik banget mah. Ini kalau misalnya Bro Denny kemarin weekend juga pulang kampung apa enggak? Kalau saya kebetulan anak minggu lalu ya, itu karena lagi naik, mereka all week itu di rumah gitu kan. Jadi nggak kemana-mana. Ya pas weekend kemarin ya kita stay di rumah juga. Tapi ya nama anak zaman sekarang udah ada yang SMP ya kan. Dua-duanya kebetulan anak saya yang gede SMP. Jadi kita mainin yang sesuatu yang lain. di Oh, rumah. main di rumah ya. Iya. Main di rumah nih. Kita main di rumah. Kalau Seru. jangan yang itu dulu, kita ke Bro Bob dulu. Dia kayaknya juga punya anak nih. Pasti lah, Bro. Kemarin weekend ngapain? Ya sama sih, ya ngurangin lah aktivitas di luar rumah, jadi sebisa mungkin di rumah sih. Sebisa Oh, mungkin. betah ya di rumah ya? Betah. Saya emang Ya nggak betah kan, karena daripada resiko ya mendingan sih, bener sih. dibetah-betahin. Iya. Betul sih, ngerti. Nah ini kayaknya dari antara 3 narasumber yang kelihatan lebih muda, tapi jangan tertipu ya Sobat Berkawan. Nah, kalau Bro Steven weekend kemarin ngapain nih? Sama sih. Gue juga Kayaknya punya udah punya anak, anak. tahu. Gue punya anak. Jangan tertipu, Sobat Berkawan jangan tertipu. Gue punya anak juga. Jadi ya di rumah juga lah. Cuma mungkin kalau bapak-bapak ini, bro-bro ini main sama anaknya, kalau gue suka main sama gadget gue sendiri. Oh, Waduh. kirain tadi main sendiri. Gue bukan- doyan bukan- main game sih. Jadi gue main lah. Oh, gitu. seru-seru. Wah, doyan main game juga ya? Iya. Wah, gue juga doyan main game nih. Kebetulan. Biasanya main game apaan? Gua sih sekarang karena lagi belajar lagi, jadi gua main Mobile Legend gitu. Oh, Mobile Legends. Main Mobile Lebih ke Legends. online berarti ya. Udah lama juga mainannya ya. Ini Iya. maksudnya tadi main lagi, emang mau ada acara apa ini sebenarnya? Nggak ada acara apa-apa sih, karena memang Biar ini suka ya. aja. Oh, kirain itu Refreshing bro. Kirain tuh mau ada kan itu kan masuk e-sport sekarang ya kalau nggak salah ya Iya. Mobile Legends ya. Jadi aku kira dia atlet gitu. Dengar-dengar soalnya katanya di Aruba ada yang beneran atlet soalnya. Oh gitu. Oh iya ya. Bentar nggak? Pak Denny? Bro Denny gimana? Sis Krisan juga. Waduh. Saya kebetulan kalau main gamenya offline. Jadi Oh. lebih suka yang based on story aja gitu. Oke, berarti gua tim online lah. Nah, kalau gue tim offline. Kebetulan aku tim online. Tim online. Oh, kalau tim PC sama konsol, Bapak? Gua tim mobile. Wah, tim mobile. Berarti Gua nggak pakai konsol lah. Oh, kira konsolnya di bawah. Kan mobile. Bener. Kalau Bro Denny? Bro Denny? Ya, saya ya anak ini karena anak SMP gitu ya. Tapi
mereka tuh malah suka nge-game juga. Jadi saya harus ikutan. Gimana juga ya. Gamenya Bisa suka aja, pakai Bro PC Denny. konsol. Iya. Mereka PC, konsol atau mobile? Ya konsol mobile. Artinya mereka juga main Mobile Legend. Oh. Sama dengan Bro sama Steven banyak dia. ya yang main Mobile Legend. Iya, jadi mau nggak mau saya juga harus ngikut ya kan. Waduh. Ya kebetulan sekarang sih ranking saya di Legend kebetulan. Kebetulan. Bukan sombong ya, bukan sombong ya. Pakai GB atau pakai joki atau atau dijokin anaknya nih? Gimana kalau kita one on one? Waduh. Di challenge bro. Iya. Waduh. Oh, lanjut lanjut. Wah, silakan, mesti bro. ini lagi nih, mesti install lagi kayaknya. Belum lihat Kagura nomor 1 dia. Bukan gue maksudnya. Kalau Bro Bob sendiri gimana? Ya kalau gua sih jarang main game ya, tapi karena anak udah remaja juga ya biasanya anak-anak sih yang main sih. Kalau Jadi gua anaknya legend. nggak tahu juga, nggak terlalu perhatikan apa yang mereka main sih. Nah, jadi nggak terlalu ini ya. Tapi kan biasanya bapak yang provide nih. Bapak yang provide. Bapak- Mereka gadgetnya pakai apa sih? Bapak provide-nya bandwidth. Oh iya. Ya, pasti memprovide konektivitas yang bagus buat anak-anaknya supaya nggak kalah. Itu yang pasti. Provide Itu biasa. tuh salah satu biasanya nih yang pada kalah tuh sukanya pakai alasan itu ya. Aduh, Iya. koneksi gue jelek banget nih. Apa kalau di ML biasanya sorry bro lag. Bro nge-lag kayak gitu kan. Kayak gue mau jadi anak lu, Bro. Pertanyaan kita balik, apakah saya mau menjadi bapak Anda? Aku sih sebelum ngakuin itu ya mau tanya lu bandwidth di rumah berapa? Oh, saya kebetulan di rumah kisaran 30 mega. Oh nggak jadi. Buset, 30 mega. Kecil apa besar? Kira-kira sis? Kebetulan aku 100 sih. Oh, Buat oke. penggunaan pribadi jadi ya. Wow, that's bigger. Cuman tetap aja ya Kalah. karena kadang-kadang bandwidth gede nggak menjamin gamenya nggak nge-lag. Betul. Karena kadang-kadang di Mobile Legends itu kan kita lihat pingnya ya, ada gambar kayak wifi gitu loh, kayak di baju-baju kita. Wih, mantap. Warnanya Nah, agak-agak warnanya kalau udah merah itu kayaknya udahlah mending gak usah main lah. udah. Itu biasanya merah itu karena service providernya sinyalnya lagi jelek atau karena barangnya sendiri? Sebenarnya sis itu tanda-tanda sih. Kalau merah itu artinya ketika Anda main, ya kan, apalagi kalau di ranking gitu ya, Anda akan kalah. Jadi itu tanda. Itu pertanda dari Tuhan. Jadi jangan main. Soalnya jujur ya, mungkin sobat berkawan ya yang pernah main Mobile Legends juga, pasti aku yakin deh, nggak mungkin satupun nggak pernah ketemu orang yang bilang sorry bro nge-lag. Ping 110, ping 130. Terus tiba-tiba apa namanya dia ngebuang game apa sih kata-katanya sekarang tuh? Apa ya? Dia Ya, drop. Dia AFK. AFK. Ya. Aduh itu ranking ya, apalagi udah di dekat-dekat Legend tuh, udah bintang terakhir nih, terus ternyata kalah gara-gara ada satu player, dua player yang putus kan rasanya. Aduh, By nyesek the way, bro, itu nyesek bro. By the way, AFK apaan sih? Kan gue tim offline nih, jadi gue nggak tahu. Saya juga sebenarnya kurang tahu, tapi kalau kata kasar istilah F titik CK gitu. Oh, itu beda sih. Beda ya gitu. Nah, jangan percaya. Ini yang main AFK. Yang main sendiri kita tanya. AFK itu apa, Bro? Bro Steven, tolong jelasin Singkatan, sobat itu berkawan. singkatan. AFK itu sebenarnya jauh dari keyboard. Away from keyboard. Yes, Oh iya. yes. Bukan yang tadi apa? Itu Ya, nggak boleh masuk. kalau ini bahasa sopannya, kalau saya bahasa Take gaul. down. Take down videonya. Kita saya juga pakai bintang, tidak ini kan. Jadi Disensor, sudah jadi disensor. aman lah. Dikedan sama YouTube. Tapi itu memang selalu mengikuti. Jadi kalau ada yang AFK, pasti ada yang ngomong F bintang-bintang K. Ya. Ya. Kayak udah pairingan gitu ya. Iya, betul. Gitu, Bro Adi. Itu juga salah satu pertanda berarti ya. Iya. Pertanda kalau kita mau kalah. Oh, ini Wah, berarti wifi itu sangat menjadi penentu utama dalam kemenangan ya. Sebenarnya sih gini sis, kita kan punya pilihan. Kita bisa pakai data ya kan, SIM card kita lah ya, atau pakai 4G gitu maksudnya ya, pakai pakai 4G, 5G ya kan. Kalau 3G kan udah mau dimatiin nih sama pemerintah gitu kan. Oh gitu. Iya, jadi kan 3G sekarang kan sudah mau dimatikan sama pemerintah kan. Jadi iPhone lama ya kan udah mulai nggak bisa main tuh pakai 3G lagi kan. Jadi solusinya apa kalau kita masih punya iPhone lama? iPhone lama masih kenceng loh kalau kita main game. Jangan salah. Betul. Ya kan? Lama itu seri berapa? Seri contohnya 6S ya kan. 6S itu Iya, masih bisa. Masih HP bisa lu banget. jangan-jangan.
Nah, coba sekarang kan kalau 3G-nya mati, mau pilihannya pakai apa ya kan? Ya otomatis kalau di rumah apalagi ya. Iya. Ya WiFi udah jadi salah satu ya yang utama lah. Ya kayak kalau misalnya teman-teman tahu nih biasanya cuma sandang, pangan, papan. Kalau sekarang itu udah sandang, pangan, papan, wifi. Benar. Yap. Udah jadi kebutuhan pokok banget ya. Betul. Kalau nggak ada bandwidth tengah itu kayaknya hidup nggak lengkap. Apalagi kalau kita ke kantor ya, pasti yang kita cari tuh terutama WiFi. Kenapa? Karena saya fakir data, jadi saya nggak mau data saya kayak kan kebuang sia-sia kan, kayak gitu. Ya, Cuman kalau main game nih ya kan, pakai data itu kan bisa bikin HP-nya semakin panas nggak sih? Terutama kalau di lokasi yang sinyalnya tuh kita susah gitu loh. Karena HP saya itu sering kena kayak gituan gitu. Terutama kalau di rumah saya yang kemarin saya balik kampung gitu ya, kan Iya. panas nih. Coba kita tanya Bro Steven yang mungkin HP-nya bukan yang terlalu mahal seperti HP-nya Sis. Mungkin yang kita punya kan Android Cina-Cina gitu lah ya, gimana ngomong Bro Steven? Gini, mungkin si Krisan nih di rumahnya tadi ya di rumah ya pengalaman. Mungkin di rumahnya harus pakai AC. Karena panas HP-nya. Karena mana HP-nya. Ya, anyway. Masukin kulkas ya harusnya. Iya benar. Anyway, mungkin gua ada pertanyaan juga sih ke Bro Denny ini menyambung dari si Krisan tadi. Iya. Kadang-kadang nih kita udah connect wifi. Tadi kan fakir data lah ya, gue juga sama lah fakir data. Si HP itu kadang gue pakai misalnya gue pakai Xiaomi, dia pakai iPhone gitu ya. Tapi kenapa gue lebih jelek gitu loh? Dibandingkan yang Iya, iPhone. itu pengaruh di mana sih? itu juga pertanyaan yang sama sih. Kenapa sih sebenarnya itu Iya, penasaran? Maksudnya beda itu Beda hasil. Beda hasil. wifi sinyal yang didapat. Misalnya ping gua 100, ping lu cuma 50. Gitu. Sobat berkawan, ping itu makin tinggi makin merah, makin jelek. Nah, Oke? makin kalah, makin kalah. Itu jadi makanya dibilang pingnya dia kok lebih ping yang Android tadi ya, itu pingnya lebih gede. Tapi kalau yang iPhone itu lebih kecil. Nah itu Lebih kenapa? hijau, ya. Nah, kenapa? Saya minta izin dulu nih dari Om Bro Bob ya. Jadi Bro Bob kan kalau ini kan pakarnya di BRK ya. Kita izin dulu ya Bro Bob. Jadi karena saya menjawab pertanyaan sedikit itu. Jadi sebenarnya memang harus disebutkan ketika kita ngebandingin kayak performance dari WiFi gitu ya. Kebetulan saya sudah di Aruba sudah lumayan lama ya, semenjak dari 2007 saya sudah di Aruba gitu kan. Jadi main WiFi udah lama gitu kan. Jadi memang ketika ngebandingin harus dikasih tahu ini perbandingannya compare apa dengan apa. Nah, di WiFi itu ada perbandingan ya, Bro Steven. Jadi kalau kita misalnya punya HP, misalnya terutama yang low cost, kita bilang bukan tidak murahan ya, low cost. Budget. Kita nggak sebut merek karena kadang-kadang mereknya Cina tapi bagus gitu performance-nya malah. Tapi kalau memang udah low cost, itu dia punya chipset WiFi-nya beda dengan yang high cost. Itu chipset itu apa? Chipset itu semacam otaknya kita punya HP, itu ada prosesor, ya kan ada memori. Nah, di WiFi sendiri kan ada yang buat ke-connect ke WiFi dong. Nah, dia juga punya chipset gitu. Chipsetnya itu berarti antenanya gitu? Atau apa? Kurang lebih lah kalau Gitu secara ya. awamnya dia adalah yang menghubungkan kita dengan radio WiFi tadi, AP tadi. Oh, jadi kalau nggak ada chipset, ini dia nggak bisa koneksi ke Oh. wifi ataupun ke sinyal manapun gitu. Tentu saja. Jadi ketika misalnya kalau Anda mau ngecas, itu kan pakai charger kabel. Tapi kalau wireless charging, Anda pakai wireless charging kan? Yes. Taruh aja ngecas sendiri kan. Nah, itu kan dia pasti punya di dalamnya ada konektor ya gitu kan supaya bisa koneksi dengan wirelessnya. Nah, itulah chipsetnya. Nah, chipset itu tuh banyak merek. Di luar sana banyak pabrikan. Ada yang ya kita bilang low cost, murah, ada yang high cost, yang mahal gitu, Bro, kira-kira. Itu yang bikin sebenarnya- pengaruh ya? Ya, ngaruhnya karena chipset ya. Betul. Bukan karena mereknya ya. Belum tentu karena merek, karena ada juga yang mereknya mungkin terkenal ya kan, karena dia untuk neken cost, maka dia pakai yang low cost. Tapi ada mungkin merek yang tidak terkenal, tapi karena untuk memang ini mau bikin branding bahwa ini gadget gaming gitu kan, dia berani pakai yang high cost punya. Gitu. Tergantung Jadi, fungsi ya. Lebih kayak ini kali ya. Aku mungkin kebayang ya gitu kalau sobat berkawan beli handphone gitu ya. Ini mesti baca-baca reviewnya juga berarti ya. Ini Dan spek. dan speknya karena ternyata kalau kita main game kalau misalnya sobat berkawan yang gaming gitu ya, yang gamer ya, itu harus hati-hati banget juga milih device karena bisa jadi brand yang bagus gitu ya, punya nama, ternyata chipsetnya nggak begitu oke gitu karena buat compare budget gitu istilahnya ya. Ya, jadi kalau kayak misalnya chipset, ada tahu Snapdragon, ada tahu MediaTek, Qualcomm ya? ya Qualcomm ya kan, itu kan juga ada berbagai tipe kan. Jadi ada Snapdragon yang seri 7, ada Snapdragon seri 8. Itu
pasti costnya beda. Jadi walaupun merek yang megang mungkin merek S yang terkenal itu kan, tapi kan harus dilihat flagship mana yang dia pakai Snapdragon 8, flagship mana yang dia pakai Snapdragon 7 dan lain-lain. Seperti itulah contohnya. Dan Mungkin itu pengaruh ke Performance, connectivity kita ke pasti, wifi gitu ya. Pasti. Mungkin dari Bro Bob ada mau menambahkan, silakan. Ini expert ya dari BRK, silakan. Nggak gitulah. Nggak mungkin tambahan aja itu biasanya smartphone itu kan dibuat berdasarkan peruntukan. Ya pakailah yang sesuai peruntukannya. Kalau misalnya hanya untuk ya low cost itu kan biasanya buat hanya yang penting bisa connect ke jaringan, kemudian bisa pakai buat misalnya kayak online learning dan segala macam. Tapi kalau misalnya kayak peruntukannya khusus buat game itu biasanya mereka kan dalamnya pasti juga diperhitungkan sih, selain dari prosesor maupun chipsetnya juga untuk connectivity tadi, kayak gitu sih. Jadi better pilih HP yang memang dipasarinnya khusus untuk pasar gaming gitu ya. Betul, kalau emang pencinta game. Kalau memang pengen sinyalnya nggak merah, Steven. Kalau memang kita mau ke Mythic. Kayaknya Warrior Forever nggak perlu mikir ke sana sih ya. Dan mungkin satu yang perlu ditegasin Bro Adi, Aruba nggak pernah jualan handphone ya, itu aja. Tapi kayaknya kalau kan tadi udah lama di Aruba, udah 2007, itu udah berapa belas tahun ya berarti ya. Mungkin ada ini nggak ya, ada apa namanya, kan Aruba ya sebagai penyedia wifi juga berarti sudah lahir nih ya dari zaman sebelum wifi menjadi kebutuhan pokok gitu. Jadi ini kalau misalnya orang-orang bilang tuh Bapak Aruba Indonesia. Bapak Aruba Indonesia. Agree. Itu Mungkin kakek. bahkan bukan bapak loh, udah kakek. Nenek loh. moyang. Aku cuma pengen tahu nih, kalau dari sudut pandang Aruba sebagai penyedia, ya kan ngomongin Aruba pasti wifi ya, kita tahunya sobat berkawan pasti familiar nih. Mungkin pernah lihat nih di hotel di mana ada yang di atas-atas gitu ya. Mungkin kayak gitu tuh Aruba tulisannya gitu kan ya. Nah, itu dari Aruba sendiri ada apa ya? Apa sih yang baru dari Aruba gitu loh? Ya, jadi kalau ngeliat histori ya, Bro Adi ya, sangat dramatis sebenarnya pada saat pertama kali Aruba. Serius, karena pada saat itu, pada saat zaman dahulu, orang menganggap wifi belum ada apa-apanya. Semua berubah ketika, Anda tahu siapa? Steve Jobs. Ketika dia Steve Jobs? Yes. Berarti dari Steve Jobs. Ya, wifi ini berubah eranya ketika Steve Jobs introduce Apple. iPhone atau Apple apa? Ya, dari pertama Anda tahu iPod? Ya. Oh, iPod. Oh, Ya iya. sih. Jadi zaman dia introduce iPod, kemudian iPhone, kemudian iPad, ya zamannya mulai berubah. Jadi zaman berubah kenapa? Karena barang-barang tersebut high tech tapi nggak punya koneksi kabel. Ya, nggak bisa tuh Anda colokin iPod pakai kabel Ethernet, ya kan? Nyolok kemana juga. Betul. Dan kemudian ketika iPhone muncul gitu kan, canggih kan, orang bisa conference pakai apa? Mereka punya fitur Apple FaceTime, ya kan? Jadi disitulah WiFi mulai jadi sesuatu yang mandatory, sesuatu yang esensial. Betul. Nah, Aruba ini bergerak dari enterprise, dari marketnya enterprise. Enterprise-nya adalah kita mengarah kepada target segmentasi korporasi. Jadi yang dimana fiturnya diandalkan adalah security dan wifi-nya. Performance yang bagus, konektivitas yang stabil, ya kan? Dan juga keamanan yang terjamin. Nah, itu udah berlangsung lama ya, semenjak tahun Aruba berdiri itu udah dari 2002 sebenarnya. Tapi ya itu mulai naik-naik ini semenjak Steve Jobs tadi. iPhone itu Ya, dan di Indonesia ya saya bilang alhamdulillah ya, sudah ngeliat di mana-mana sekarang ada Aruba di mall. Ya karena kalau Anda pergi ke mall, Anda pergi ke stasiun, Anda bisa lihat, ataupun bandara, Anda bisa lihat Aruba di situ. Jadi udah mulai naik. Nah, cuman kita tidak melupakan satu market, yaitu market SMB. Di mana market SMB ini let's say mereka ada kebutuhan untuk pakai wifi, tapi kok ngelihat harganya Aruba mahal ya, padahal performanya bagus gitu kan. Nah, disitulah kita memperkenalkan segmentasi produk baru yang namanya Instant On. Aruba Instant On. Jadi Aruba Instant On ini wifi dan juga sebenarnya adalah satu lagi wired switch-nya juga. Jadi di mana market ini adalah untuk segmentasi tersebut. Gitu. Aduh, tunggu. Ini dari tadi kita ngomongin Aruba dari enterprise. Oke lah, barangnya bagus. Aku tahu gitu ya, Aruba udah punya nama, histori panjang. Tapi ini kan kita ngomongin sobat berkawan ya. Kan kita gamer. Aduh, ini maaf Kita nih ya. fakir wifi. Fakir wifi. Bahkan kita kalau bisa sih gratisan ya.
kalau dilihat dari dia punya seri itu bervariasi ya. Dan kalau kita bandingin sama brand-brand di luar sana yang punya high performance serupa, itu harganya nggak beda jauh. Sebut angkanya berapa, Bro Bob? Menurut Bro Bob berapa harganya si Instanon ini? Ya kisaran 2 jutaan lah.